Kembali lagi di podcast The Mindful Investor by Fin Academy, sebuah platform di mana kamu bisa belajar keuangan, bisnis, finance. Dan di hari ini kita kembali datang dengan segmen Money Moves, di mana saya akan banyak berbicara tentang apa sih sebenarnya yang terjadi selama 1 minggu terakhir ini, yang terjadi di dunia, yang tentunya berhubungan dengan arah investasi kamu ke depannya, gitu ya. Ada kurang lebih 4 hal yang saya ingin share. Ya, yang pertama adalah tentang adanya paket stimulus ekonomi yang disampaikan oleh Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita yang baru. Kemudian ada juga faktor fitur short selling dari Bursa Efek Indonesia. Ini cukup menarik dan nanti saya akan share apa sih menariknya dari fitur short selling ini untuk nanti teman-teman bisa dapat idenya. Kemudian yang ketiga ini yang kita sampaikan minggu lalu, kita tunggu-tunggu adalah pemangkasan daripada suku bunga Bank Sentral Amerika. Dan yang keempat adalah ternyata Bank Indonesia juga melakukan penurunan suku bunga gitu yang malah lebih dulu dibandingkan dengan Fed rate gitu. Jadi kurang lebih itu yang akan saya coba share. Kita mulai. Yang pertama adalah mengenai paket stimulus 16,23 triliun ya. Jadi ini adalah suatu kabar yang juga baik. Tujuannya adalah untuk menggairahkan ekonomi. Ya, ini tujuannya memang kemarin kan dapat untuk informasi di kuarter 2 2025 kita mendapatkan info bahwa pertumbuhan kita itu di angka 5,2%. Nah, sehingga kira-kira kalau kita misalnya mau mencapai angka yang sama untuk full year 2025 itu kayaknya nggak bisa kalau tidak ada paket stimulus gitu ya. Nah, paket stimulus ini diberikan oleh pemerintah dengan beberapa jenis program. Yang pertama adalah bantuan pangan. Ini 10 kilogram beras per rumah tangga ya untuk 18,3 juta keluarga. Kemudian juga ada program Cash for Work ya, program padat karya di mana nanti daerah-daerah itu akan mempekerjakan freelancer ataupun tenaga kerja lepas gitu ya dengan budget itu 5,3 triliun untuk 600.000 orang. Kemudian ada juga yang menarik adalah pajak pembebasan PPh untuk sektor swasta, sektor wisata ya, dan juga untuk teman-teman yang bergerak di bidang UMKM itu kita tahu bahwa untuk UMKM itu mendapatkan fasilitas ya untuk pajak itu PPh final 0,5%. Nah, ini diperpanjang sampai 2029 dan juga ada beberapa program lah ya yang cukup menarik yang rasanya membuat ekonomi jadi lebih bergairah. Nah, sehingga harapannya juga daya beli bisa meningkat dan akan mempengaruhi beberapa emiten gitu ya yang sehubungan dengan kayak consumer goods lah. Gitu. Jadi, nah teman-teman mungkin bisa coba melihat atau mereview kembali gitu ya portonya ataupun misalnya untuk close shortlist saham-saham yang berhubungan dengan consumer goods ya terutama yang berhubungan dengan segmen menengah ke bawah. Nah, itu mungkin bisa jadi ada improvement dari sisi fundamental gitu ya. Nah, ini satu hal baik yang kita tunggu. Oke, kemudian yang berita kedua yang sangat menarik untuk saya pribadi adalah short selling. Ya, ini adalah sebuah fitur yang akan diimplementasikan oleh Bursa Efek Indonesia di akhir bulan September, di mana ini memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan keuntungan ketika harga saham itu turun. Nah, kok bisa gitu kan? Karena ini transaksi normalnya gitu ya. Transaksi normalnya adalah ketika kita misalnya membeli saham, harganya 100, kemudian fundamentalnya membaik gitu ya, ataupun fund flow-nya itu meningkat, sehingga banyak orang membeli saham tersebut, banyak institusi yang membeli saham tersebut, harganya naik, misalnya 110, maka kita akan mendapatkan keuntungan senilai 10%. Ataupun ketika misalnya dia naik ke 120, maka kita dapat keuntungan 20%. Nah, tapi ketika misalnya harga sahamnya tuh 90, nah itu justru kita mengalami kerugian senilai 10% gitu kan. Nah, dengan adanya short selling ini justru memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan keuntungan eh, daripada harga penurunan saham gitu. Kok bisa? Jadi sederhananya short selling itu adalah suatu transaksi, suatu bentuk fasilitas gitu ya, yang memungkinkan kita itu sebagai misalnya investor itu untuk berhutang, berhutang saham. Nah, jadi misalnya ini kita bicara satu saham dengan harga 100 gitu ya. Nah, biasanya kita beli saham, maka kita keluar uang 100 untuk dapat satu lembar saham.
Tapi dengan short selling itu kita adalah pinjam sekuritas, pinjam saham senilai 100. Kemudian kita jual. Kita dapat uang 100 rupiah. Nah, jadi intinya kita lagi berutang nih. Makanya sebenarnya ini agak cukup resiko ya. Kita punya utang untuk mengembalikan saham. Jadi yang kita punya utang adalah sahamnya, bukan 100-nya. Jadi kita berutang satu saham, kita jual di harga 100, kita punya quote unquote cash gitu ya. Padahal sebenarnya bukan dalam bentuk cash. Kita punya modal 100 yang mana ketika misalnya harga saham tersebut itu turun dari 100 ke 90, nah, kita punya quote unquote deposit untuk membeli saham tersebut senilai 90 ya. Jadi kita punya utang satu saham senilai dan dapat uang cash deposit 100, kemudian harga sahamnya turun jadi 90, kemudian uang 100 rupiah yang kita punya itu, deposit itu kita pakai untuk beli saham tersebut 90, kemudian kita kembalikan hutang kita dalam bentuk lembar saham itu kepada si pemberinya lah ya, penyewanya lah, quote unquote, ini mungkin sederhananya penyewanya. Dan kita punya keuntungan berapa? 10. Nah, jadi semoga ini cukup bisa memberikan gambaran ya, yang menarik. Nah, sehingga kenapa akhirnya kalau kita lihat dua market ya, market Amerika dengan market Indonesia, di Amerika itu benar-benar suatu saham itu memiliki harga yang cukup kompetitif. Saya bisa bilang cukup efisien, menggambarkan fundamentalnya, karena selalu ada orang yang berpikir bahwa harga sahamnya itu under value, ada orang yang berpikir bahwa sahamnya itu adalah over value. Sehingga prosesnya jual belinya itu menjadi lebih berimbang dan saham itu harganya itu jadi lebih mendekati intrinsic value-nya gitu ya. Nah, sedangkan di Indonesia itu karena tidak ada fitur short selling, artinya orang berpikir lebih banyak adalah ketika misalnya dia berpikir harga sahamnya itu under value atau dia melihat bahwa ini growth prospeknya sangat baik, orang berbondong-bondong untuk membeli sehingga harganya naik. Tetapi orang yang memiliki pandangan bahwa sahamnya ini over value, dia nggak bisa take action. Sehingga membuat harga sahamnya itu ya most likely akan naik instead of turun. Nah, ketika terjadi turun itu bukan ketika ada orang yang berpandangan bahwa ini saham over value, tapi dia turun ketika banyak orang jual saham ya, karena mungkin fundamentalnya drop ataupun ada fund flow besar exit ya daripada saham. Nah, ini jadi short selling ini sangat menarik ya. Nanti di akhir September 2025 akan disiapkan fitur tersebut, tapi memang terbatas gitu ya untuk orang-orang yang punya pengalaman, investor yang punya pemahaman tentang short selling. Tapi ini buat teman-teman yang akhirnya punya pikiran gitu ya. Mungkin saya bisa dapat satu satu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan ketika saya bisa mengidentifikasi saham mana yang over value, yang proyeksinya itu bisa jadi saham ini akan turun harganya. Kenapa? Karena dia tidak disokong oleh fundamental yang reasonable, gitu. Atau misalnya ada indikasi bahwa akan ada fund flow yang keluar. Ya, misalnya kita cukup lihat aja di market cap di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 10, menurut teman-teman bisa analisa, make sense nggak sih kira-kira harga sahamnya itu setinggi itu? Ya, misalnya kalau ada yang memang secara valuasi, price to earning, ataupun enterprise value terhadap EBITDA itu nggak make sense, ya, di luar nalar kita. Itu teman-teman mungkin bisa coba alokasikan sedikit uangnya, gitu ya, ataupun sedikit asetnya, spare asetnya itu untuk misalnya follow transaksi short selling. Karena short selling itu sebenarnya dia nggak langsung ngambil uang kita, jadi kita punya utang. Nah, sehingga sebenarnya ya tentu idealnya adalah ya cash kita itu cukup untuk membayar utang gitu ya. Jadi karena kalau misalnya nanti kita execute, nah maka uang kita akan langsung ditransaksikan lah, di closing. Nah, jadi silakan teman-teman mulai coba pelajari mana aset-aset yang sekiranya over value, dan nanti masuk ke watchlist, dan nanti ketika fitur ini tersedia di
akun teman-teman, di sekuritas teman-teman, teman-teman bisa coba. Ya pasti teman-teman saya nggak perlu jelasin lah kira-kira saham mana sih yang overvalue gitu ya, terutama yang belakangan ini kita lihat ini nggak wajar nih naiknya, tapi ya tetap tetap banyak peminatnya gitu ya. Nah sekarang kita punya kesempatan untuk take profit dari ketika harga saham itu turun gitu ya. Nah itu short selling. Nah kemudian yang kedua, yang ketiga itu adalah mengenai pemotongan Fed rate ya, sesuai yang saya share minggu lalu. Ya ini ternyata confirm bahwa Fed memangkas suku bunga acuan, suku bunga bank sentral itu 25 basis point, itu menjadi 4,25%. Jadi tertingginya adalah di sekitar bulan September tahun lalu itu 5,5%, sekarang sudah 4,25%, dan diindikasikan akan turun 2 kali lagi gitu ya, dengan ya mungkin estimasi akan turun 50 basis point ataupun 0,5%. Jadi mungkin bisa masuk ke kepala 3 gitu ya, 3, sekian persen untuk Fed rate. Nah, implikasinya adalah tentu uang akan menjadi lebih murah untuk dipinjam, dan kedua dari sisi attractiveness ya, itu ya otomatis investor akan lebih tertarik untuk investasi di luar Amerika, karena di Amerika juga sudah semakin kecil imbal hasilnya atau returnnya. Jadi untuk pasar saham ataupun pasar modal di emerging market itu akan kita akan expect mungkin akan ada pergerakan, akan ada uang yang masuk ke dalam pasar modal, sehingga harga beberapa saham mungkin akan meningkat. Dan juga untuk emas, nah ini yang tentu menjadi kabar gembira adalah ya harga emas naik lagi gitu ya. Contoh ini di 23 September 2025 ya, harga emas itu sudah mencapai 3.781 per ons ya. Per terakhir kita take podcast itu di sekitar 3.600 ya, hampir 3.600. Jadi sudah naik hampir 100 USD per ons dari 3.600 ya, berarti suatu keuntungan yang baik, dan kita belum lihat ada pergerakan untuk harganya turun gitu ya. Ya mungkin ketika nanti ya situasi geopolitik sudah lebih kondusif, nah mungkin emas akan mulai turun, ataupun pada saat nanti misalnya ada beberapa tingkat ekonomi dunia membaik, pulih, maka orang akan beralih, misalnya investor akan beralih dari emas ke emerging market gitu ya. Jadi ya sementara ini sangat baik, dan teman-teman juga bisa melihat apakah saham-saham yang hari ini di pasar modal kita di Bursa Efek Indonesia ini dia bertransaksi emas gitu ya, komoditasnya emas. Nah itu mungkin bisa coba dipantau dan mungkin ditransaksikan jika memang harganya menurut teman-teman itu relatively menarik gitu ya. Oke, sekarang adalah berita terakhir gitu ya, berita keempat, di mana kita juga mendapatkan update bahwa Bank Indonesia sudah melakukan pemangkasan senilai 25 basis point. Nah, itu dari tingkat tertingginya di bulan Agustus 2024 senilai 6,25%, itu turun menjadi 4,75% ya per minggu lalu. Nah, jadi turunnya juga lumayan jauh gitu ya, 6,25 kemudian ke 4,75%. Nah, dengan memang maksud daripada strategi untuk pemangkasan BI rate ini adalah untuk ya membuat istilahnya cost of fund itu jadi lebih murah gitu ya. Jadi bank-bank itu juga akhirnya berani untuk memberikan pinjaman kepada nasabah-nasabahnya, dan dari sisi nasabah pun juga merasa cost of fund-nya jadi lebih murah gitu ya. Dan ujungnya adalah ekonomi jadi lebih bergairah. Nah, kita melihat mungkin beberapa sektor yang berkaitan adalah ya salah satu adalah properti ya, karena kita juga tahu bahwa sektor properti ini cukup struggling beberapa waktu ini. Bahkan pemerintah juga sudah membebaskan PPN untuk properti, tetapi juga tidak terlalu bisa mengangkat. Ya kita tahu memang salah satu faktornya adalah pelemahan daya beli. Nah, tadi dengan adanya paket stimulus, kemudian juga dengan istilahnya BI Fed rate yang dipangkas, sehingga membuat flow fund itu juga bergerak ke arah emerging market, sehingga orang juga akhirnya asetnya juga meningkat. Nah,
ekonominya juga menjadi lebih baik. Nah, ini juga ada BI rate juga turun sehingga perekonomian juga jadi lebih berputar. Nah, ini harapannya bisa meningkatkan secara ekonomi, itu daya beli masyarakat itu bisa meningkat gitu ya. Nah, um, itu salah satu dari berita yang sangat kita tunggu-tunggu. Dan ya apa yang jadi kelemahan mungkin adalah uh, foreign exchange ya, kurs kurs rupiah terhadap US dollar. Ya, sebenarnya kan secara kalau kita lihat satu persatu Fed rate gitu ya. Kalau Fed rate itu dipangkas, tentu fund flow akan terjadi dari Amerika ke emerging market. Nah, kalau misalnya Indonesia tidak melakukan perubahan terhadap BI rate gitu ya, maka kita akan ada satu ekspektasi uh, uang akan masuk ke dalam pasar modal Indonesia. Nah, sehingga membuat rupiah itu menjadi lebih lebih kuat. Nah, rupiah lebih kuat ini juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Kenapa? Karena artinya bahan baku yang kita impor dari luar ya, mungkin yang relevan adalah misalnya makanan ya, bahan pokok, bahan makanan, material raw material itu menjadi lebih murah. Misalnya kalau untuk pakan ternak itu kan sebagian juga kayak pakan ayam itu sebagian juga masih impor. Nah, ketika rupiah itu menguat terhadap dolar, tentu mempengaruhi ongkos produksi yang jadi lebih murah sehingga harga ke konsumen juga bisa jadi lebih murah. Itu kalau hanya kita melihat dari satu sisi. Tapi situasinya sekarang BI rate juga menurunkan. Artinya juga dari sisi investor juga ya sekarang kita mau pindahin uang nih dari Amerika keluar, tapi Indonesia juga ternyata nggak equally attractive in terms of investment di misalnya pasar modal. Karena apa? Karena untuk suku bunganya yang dikatakan resiko rendah itu juga nggak equally atraktif. Nah, tapi mungkin mereka akan mengalihkan sebagian uangnya itu ke pasar modal yang dalam bentuk equity karena artinya akan ada ekspektasi bahwa ekonomi akan bergerak meningkat sehingga performa daripada perusahaan itu akan naik gitu. Nah, tapi mungkin tidak akan sekuat uangnya masuk ketika misalnya suku bunga tidak di-cut gitu ya. Tapi karena suku bunga BI di-cut, nah sehingga kita nggak bisa expect kurs rupiah terhadap dolar ini menguat juga gitu. Jadi ya saya bisa bilang mungkin ini akan steady gitu ya di harga ya mungkin 16.500 atau 16.400 atau 16.600 gitu ya. Dan per kita take ya di 23 September 2025 ya kita justru mendapatkan pergerakan rupiah ini malah melemah ya ke hampir 16.700 gitu. Jadi tapi sebenarnya tentu kita juga berharap ketika misalnya walaupun misalnya rupiah itu melemah, tetapi dengan adanya paket stimulus, dengan adanya tadi fund flow ke dalam pasar modal kita, nah, masyarakat ini bisa mendapatkan lebih banyak hal positif dibandingkan dengan misalnya rupiah yang relatively volatile dan tidak membuat harga barang-barang yang berbasis impor bahan bakunya itu menjadi lebih mahal atau lebih murah gitu ya. Jadi relatively kita expect itu akan steady, tapi karena ada pakai stimulus maka kita jadi lebih banyak tambahan ekonomi lah gitu. Jadi kurang lebih itu mungkin berita dari saya gitu ya. Kalau teman-teman merasa bahwa ini podcastnya episodenya menarik bisa di-share ke teman-teman yang lain. Kemudian ya semoga juga teman-teman berkenan kalau memang menarik bisa follow podcast saya di Spotify ataupun di YouTube dan mungkin berikan satu komen tentang apa sih yang teman-teman pengen pelajarin, nanti saya bisa coba bahas. Dan sekiranya itu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.